Kami bersyukur Tuhan, kami melihat betapa indahnya rencana-Mu dalam hidup kami. Dan keindahan rencana-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terlalu percaya, kami punya masa depan yang terbaik. Sebab di dalam Engkau kami pasti diselamatkan. Dosa kami diampuni. Amin. Hidup kami diubahkan. Kami mengalami damai sejahtera, sukacita karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Ajar dan latihlah hidup kami, supaya kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Dan kalau ada pekerjaan setan, kuasa gelap, roh jahat, kami diberi kuasa mengusirnya dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam, shalom, syukur hormat hanya kita ucapkan kepada Tuhan yang sampai sore hari ini memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saudara, tentu kita sudah diberkati dengan kehadiran tamu kita dari Korea Selatan pada ibadah Minggu, ya. Kalau di Batam sejak hari Kamis pagi, sore sampai ibadah Minggu dilayani hamba Tuhan yang datang dari Korea Selatan, ya. Saya sepanjang minggu ini juga menemani mereka pelayanan kebaktian kebangunan rohani di Medan bersama dengan hamba-hambanya. Saya melihat, ya, setiap firman Tuhan di dalamnya betul-betul ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita sekaliannya. Sebagaimana kebaktian Minggu sudah ditekankan kepada kita, ya, apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan supaya baik keadaan kita, ya, supaya baik keadaan kita, maka ada 3 poin yang diminta Tuhan yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Saya percaya semua manusia di muka bumi ini bergumul, berjuang supaya memiliki keadaan hidup yang baik. Ya, ini pasti menjadi kerinduan, ya, supaya keadaannya baik, ya, secara rohani maupun secara jasmani. Tapi Alkitab mencatat, ya, bagaimana caranya supaya keadaan kita menjadi baik. Ya. Kalau dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, supaya saudara punya keadaan yang baik, ya, maka firman Tuhan menghimbau umat Tuhan. Kalau dalam surat Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 18. Ini semua tujuannya supaya umat Tuhan itu
mendapatkan hidup yang baik. Ya. Keadaan hidup yang baik. Ya. Kalau di dalam yaitu Filipi 2 ya, ayat 12 pertama mengerjakan keselamatan. Ya. Coba Filipi 2 ayat 12. Ayat yang ke-12. Ya, silakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. stop dulu. Kamu senantiasa Taat. taat. Ya, tentu kalau disebut taat itu harus ada yang dilakukan. Ketaatan yang diminta oleh Tuhan untuk demi kebaikan kita adalah ketaatan mengerjakan keselamatan. Semua orang percaya, orang yang bertobat, saya yakin dia sudah menerima keselamatan dari Yesus. 100%. Ya. Kalau saudara sudah hidup di dalam Yesus, saudara sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ya. Sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ya. Tidak salah kalau Tuhan menjamin orang-orang yang diselamatkan itu melalui Injil. Ya. Efesus pasal 1 menerangkan lebih jauh saudaraku. Ayat yang ke-13. Ya. Efesus Ayat 13. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Iya, stop dulu. Kita sudah dengar firman keselamatan. Firman kebenaran itulah Injil Keselamatan. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mendengar, menerima Injil atau keselamatan, kita ini sudah menjadi orang yang diselamatkan. Ya. Terus Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan ya, itu. jadi keselamatan itu dimateraikan dengan Roh Kudus. Materai itulah jaminan. Ya. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan itu dijamin oleh Roh Kudus. Dimateraikan. Makanya setiap saudara transaksi buat perjanjian, kalau itu sudah di atas materai, itu sudah dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai materai dari keselamatan karena kita sudah mendengar Injil, menerima Injil keselamatan itu. Saudara, ya, oleh sebab itu saudaraku, poin pertama supaya keadaan kita baik, ya, kita harus mengerjakan keselamatan, ya, mengerjakan keselamatan, ya. Jadi isi yang harus kita kerjakan adalah keselamatan. Ya. Apa kerja orang-orang yang sudah diselamatkan? Sebenarnya tidak hanya percaya, tidak hanya bertobat. Ya. Kalau dalam kitab Ulangan 10, 3 poin yang harus dikerjakan orang-orang yang sudah diselamatkan atau sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir.
supaya keadaan mereka baik. Coba ayat 12 langsung Pak. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel. Hai orang Israel. Maka sekarang hai orang Israel. Kalau dulu orang Israel, sekarang kita. Ya. Bahkan kalau lebih tepat lagi, nama kita. Ya. Hai kamu. Ya. Apa yang diminta Tuhan kepadamu? Terus Mak. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa? Seringkali orang menganggap kalau dia sudah kasih uangnya, sudah itulah yang terbaik. Ya. Tapi sore ini kita dengar apa yang dimintakan Tuhan kepadamu. Yang pertama terus. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Pertama, takut Tuhan Allah. akan Tuhan Allahmu. Ini yang pertama Tuhan minta. Takut akan Tuhan. Yang disebut takut akan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang lain, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Misalkan dilihat atau tidak dilihat orang lain, dia menjauhi kejahatan. Saya kasih contoh. Ya. Seringkali kita jatuh dalam dosa karena merasa tidak dilihat orang lain. Misalkan mencuri karena nggak ada yang lihat. Ya, kita merasa tidak apa-apa mengambil barang orang. Tapi kalau takut Tuhan, dilihat atau tidak dilihat, kita tetap tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Bukan takut ketahuan, tapi takut akan Tuhan. Alkitab catat adalah suci. Jadi yang pertama Tuhan minta takut akan Tuhan. Hari-hari ini mahal harga takut akan Tuhan. Mahal. Ya. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang takut akan Tuhanlah syarat pertama untuk membuat hati Tuhan itu ingin melakukan perkara-perkara yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, yang Tuhan minta dari kehidupan umat Tuhan. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Terus, mengasihi dia. Stop. Mengasihi dia. Ya. Jadi poin yang kedua, mencintai Tuhan. Ini yang diminta Tuhan, ini yang dituntut Tuhan. Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dalam terjemahan sekarang, dituntut Tuhan. Tapi terjemahan yang lalu, diminta Tuhan. Saya senang memakai terjemahan yang baru sekarang. Kalau diminta,
saudara nggak perlu pertanggungjawaban. Tapi kalau dituntut, berarti setiap yang Tuhan perintahkan harus dipertanggungjawabkan, kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tidak bisa tidak, namanya dituntut loh. Mengasihi Tuhan di sini sebagai tuntutan Tuhan. Tidak bisa tidak, Anda harus bertanggung jawab apakah Anda mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau 1 Korintus 16 ayat 22, tanggung jawab mengasihi Tuhan itu sangat besar. Apabila Tuhan temukan kita tidak cinta Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak segan-segan melemparkan kita ke tempat yang terkutuk. Maka sampai disebut di sini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha artinya Tuhan datang. Tapi ketika Tuhan datang, andai kata Tuhan tidak menemukan hidup saya dan hidup saudara sebagai orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan lemparkan kita ke tempat yang terkutuk. Mengasihi Tuhan ini satu tanggung jawab. Tidak bisa tidak. Harus mengasihi Tuhan. Maka di ayat sebelumnya, hidup menurut segala jalannya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita turuti seluruh firman-Nya. Ini praktek cinta Tuhan. Saudara, kita ini hidup di akhir zaman. Tuhan tidak mengukur kita hanya soal kekudusan. Tapi Tuhan mengukur kita soal mengasihi. Seberapa besar kita cinta Tuhan. Seberapa besar kita menuruti firman Tuhan. Ini Tuhan tuntut hari-hari ini. Rasa kasih kita kepada Tuhan harus betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Maka kita selalu ditanya sama Tuhan. Seperti Tuhan bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita cinta Tuhan? Dengan segenap hati kita. Apakah kita beribadah dengan dorongan cinta? Apakah kita melayani karena dorongan mengasihi Tuhan? Apakah kita berbuat, berkorban karena kita mengasihi Tuhan? Maka ada lagu kita, lagu lama. Apakah kau melayani dengan kasih? Apakah kau memberi dengan kasih? Karena ada banyak orang beribadah. Ada banyak orang memberi. Bukan dorongan cinta dan kasih. Ya. Ada orang mau memberi karena dilihat orang lain. Saya menyampaikan firman Tuhan di Medan. Ya.
tentang persembahan seorang janda yang sangat miskin. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Di sana diceritakan ada orang kaya yang memasukkan ke dalam persembahannya ke peti persembahan. Tapi ada seorang yang miskin, janda miskin, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Terus Ayat 2. ayat yang ketiga sekarang. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Terus ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Iya terus. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Iya.